warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang terakhir kita bahas melalui video yang sudah Ibu bagikan, yaitu materi program linier untuk kelas 11. Kemarin Ibu menjelaskan tentang program linier itu masih dalam bentuk catatan. Sudah catat semua kan pastinya? Hari ini Ibu masih akan membahas materi yang sama, hanya dengan teori yang berbeda. Istilahnya Ibu kasih cara cepatnya. Kalau kemarin itu cara perhitungannya, cara menentukan titik potong, cara menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya itu dengan cara yang sistematis sesuai dengan aturannya. Kalau sekarang Ibu sedikit ingin menjelaskan mengenai, memberi cara cepatnya. Jadi di sini bab pertama mengenai program linier. Program linier itu berarti sebuah materi yang berhubungan dengan garis, cara menggambar garis atau ada sebuah fungsi dan akan diaplikasikan dalam sebuah garis fungsi tersebut. Misal Ibu punya, biasanya dalam program linier itu garisnya misalnya berbentuk seperti ini, ada juga yang seperti ini, kemudian yang mendatar, dan ada juga yang menurun dari atas ke bawah. Itu kan ya, seperti kalian kemarin pernah gambar, ada sebuah bidang koordinat, ya, gambarnya mungkin garisnya akan menghasilkan seperti ini, atau gambar yang garis yang dihasilkan seperti ini. Ada juga sejajar sumbu Y atau sejajar dengan sumbu X. Kita misalkan sebelah sini, kenapa Ibu membuat garis? Karena kita akan menilai, Ibu akan mengajarkan tanpa harus diuji ke sebuah titik potong. Kalau kemarin kan harus ada titik potong dulu, titik uji untuk menentukan yang mana sih daerah penyelesaiannya. Nah, ini nggak usah, jadi Ibu kasih cara cepatnya ya. Kita misalkan di sini adalah daerah sebelah kanan, berarti ini daerah sebelah kiri. Ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Kalau ini karena posisinya mendatar seperti ini, berarti ini daerah atasnya, ini daerah bawah, dan ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Maksudnya apa sih kanan kiri? Lihat, ini kan garisnya ya. Sebelah kanannya mana? Sebelah sini, sebelah kirinya. Kalau garisnya seperti ini, kanannya berarti yang agak sedikit ke atas, kirinya yang agak sedikit ke bawah. Kalau ini di atasnya, bawahnya, ini juga lebih mudah, ini kanannya, ini kirinya. Untuk apa kita harus lebih memudahkan pakai garis kayak gini misalnya? Ini maksudnya, jika ada sebuah fungsi dengan pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, itu artinya HP-nya itu himpunan penyelesaian atau DP-nya di kanan. Jadi jika ada sebuah fungsi di mana pertidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, itu sudah sebetulnya otomatis HP-nya atau DP-nya itu ada di sebelah kanan garis tersebut tanpa menguji titik potong. Begitupun sebaliknya dengan tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, berarti HP-nya atau daerah penyelesaiannya ada di kiri, ya, sebelah sini. Nah, berarti ini sama saja dengan atas kalau garisnya seperti ini. Kalau fungsinya seperti ini, berarti kalau dia di kiri, berarti dia fungsinya bisa saja ada di bawah. Nah, ini Ibu mau juga menyampaikan perbedaan HP atau himpunan penyelesaian dan juga DP atau daerah penyelesaian. Kalau sebenarnya sama saja, HP dan DP itu sama saja, itu juga, hanya penyebutannya yang beda karena
Kalau HP itu lebih ke titik koordinatnya, berapa koma berapa, X koma Y-nya berapa. Kalau DP atau daerah penyelesaian, daerahnya ada di mana, apakah dia di atas garis atau di bawah garis. Tapi sebetulnya sama saja. Ini semua teori yang Ibu sampaikan atau cara cepat yang Ibu sampaikan hari ini bisa berlaku hanya dengan satu syarat. Syaratnya, nilai koefisien dari X itu harus selalu positif. Jadi nilai X-nya harus positif. Apa maksudnya koefisien dari X? Di video sebelumnya ada bentuk umumnya kan, bentuk umum pertidaksamaan. Ada yang masih ingat? Ada begini kan, bentuk umumnya itu AX ditambah BY lebih besar C. AX tambah BY lebih kecil C. Ada juga lebih besar sama dengan dan juga lebih kecil sama dengan. Yang maksudnya X-nya harus positif, ini koefisiennya atau angka yang berada di depan variabel X itu dia nilainya harus positif. Baru ini semua bisa kita terapkan pada fungsi tersebut. Tapi kalau nilai X-nya misalnya min 4X ditambah 5Y lebih kecil dari 20, nah ini nggak bisa. Ini nggak bisa digunakan karena nilai X-nya negatif. Tapi ada cara lainnya. Kalau negatif bagaimana, Bu? Bisa. Negatif supaya jadi positif berarti dia harus dikali dengan negatif. Nanti kalau ada negatif berarti dikali negatif semua, nanti X-nya jadi positif. Nanti ada contohnya ya. Itu untuk syaratnya ya. Terus dengan B apakah dia harus positif juga? Nah, kalau kalau koefisien B tidak harus positif, negatif juga boleh. Jadi syaratnya cuma satu, nilai X-nya pokoknya harus positif. Kalau yang lainnya mau negatif mau positif itu tidak apa-apa. Ini ya, ini harus diingatkan juga. Baik, sekarang kita mulai ke contoh pertama. Sebetulnya contohnya juga sama saja dengan yang kemarin Ibu kasih di video, cuma ini kita mau pakai cara cepat. Ada yang azan ya. Contoh pertama, Ibu punya soal 2X min Y lebih besar sama dengan 8. Ya. Ini kita akan menentukan di mana garisnya, posisi bukan garis, HP-nya atau DP-nya. Jadi sebelum itu kita harus menentukan titik potongnya dulu. Tapi karena kita sudah punya cara cepat yang seperti ini, sudah ketahuan kita pakai ayat titik bantunya dulu ya. Ini X, ini Y. Seperti contoh yang kemarin Ibu kasih, jika X-nya 0 dan jika Y-nya 0. Jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Jika Y-nya yang 0, berapakah X-nya? Kita masukkan. Di sini X-nya 0, berarti 2 dikali 0. 2 dikali 0, nih 2 dikali 0 min Y lebih kecil sama dengan 8. Ini 0 min Y lebih kecil sama dengan 8. Berarti kalau Y-nya saja harus berarti Y-nya negatif 8. Kelihatan nggak? Kemudian kita cari X-nya. Jika Y-nya 0, berarti 2X min 0 lebih besar sama dengan 8. Berarti di sini 2X lebih besar sama dengan 8. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 8 bagi 2, 4. Berarti saat Y-nya 0, X-nya adalah 4. Nah, kita udah punya dua titik potong, yaitu 0, negatif 8 dan juga 4,0. Ingat ya, titik potong itu untuk membuat titik potong
Tidak melulu harus pakai angka 0, bisa 1, 2, 3. Jadi tidak terpatok hanya harus 0, tidak. Ini 0 itu angkanya netral, jadi lebih mudah saja. Kalau di sini mau 1, boleh masukkan satunya ke sini. Kalau y-nya mau diuji cobanya 5, masukkan ke sini 5. Nggak apa-apa, tidak harus 0. Ini hanya lebih memudahkan saja, dan 0 itu kan angka yang netral, tengah-tengah. Setelah itu kita bikin diagramnya. Koordinatnya kita tentukan 0,-8. Sini X, sini Y. Ibu X-nya lebih senang seperti ini ya. X-nya 0, berarti X-nya 0 di sini, Y-nya -8. Oke, berarti -8 ke bawah. Ibu ganti ya. Nanti begini gambarnya. -8 kurang lebih di sini ya. Ini -8. Ini untuk titik potong yang pertama. Kemudian titik potong yang kedua 4,0. Berarti X-nya yang 4 di sini, Y-nya 0. Nah, setelah itu kita tariklah sebuah garis dari titik yang satu menuju titik yang lainnya. Kita anggap garis ini lurus ya. Garis apa ini? Inilah garis dari fungsi 2x min y lebih besar sama dengan 8. Sekarang, di manakah HP-nya atau DP-nya? Lihat ke sini. Tinggal kita gunakan yang ini. Tapi ingat syaratnya, X-nya sudah positif belum? X-nya sudah positif, angka 2-nya sudah positif kan? Berarti, kalau melihat dari cara cepat yang Ibu sampaikan tadi, karena di sini lebih besar sama dengan, artinya DP-nya itu ada di kanan apa ada di kiri? Ada yang bisa jawab? DP-nya ada di sebelah kanan. Itu artinya sebelah kiri atau ke sini itu bukan daerah penyelesaian. Nah, sesuai materi sebelumnya, untuk daerah yang bukan HP itu bisa kita arsir supaya lebih memudahkan kita untuk melihat bagian manakah yang merupakan HP. Ternyata HP-nya ada di bagian sebelah sini atau kanan garis karena dia lebih besar. Masih nggak percaya? Kita buktikan dengan sebuah titik uji. Titik uji di sini untuk membuktikan memang benar HP-nya ada di sebelah sini. Kita coba ambil titik 0,0 saja biar mudah. Titik uji untuk 0,0. Masukkan ke persamaan awal. 2x min y lebih besar sama dengan 8. 2 dikali 0 min 0 lebih besar sama dengan 8. 2 kali 0 berapa? 0. 0 dikurang 0, 0 juga. 0 lebih besar sama dengan 8. Benar tidak? Salah kan? Nah, berarti terbukti memang daerah sini itu semuanya akan salah dengan fungsi yang ini. Coba kita tes sebuah titik yang ada di kanan garis. Misalnya titik sini ya. Misalnya di sini ada 4,1. Titik uji untuk 4,1. Berarti X-nya 4, Y-nya 1. 2 dikali 1 dikurang 4. Terus sih Pak. Ada tes lah. Oke, maaf ya Ibu potong sebentar. Ibu ulangi ya. Jadi kita akan titik uji di sini. Ibu salah tadi, bukan 4,1 maksudnya karena Y-nya ke bawah, berarti 4,-1 di sini ya. Di sini kan -1. Nah, ini titik uji untuk 4,-1 di mana X-nya 4 ini dari sini dan dikurangi Y. Y-nya itu -1, berarti dikurangi -1. Lebih besar sama dengan 8. Sekarang kita hitung 2 kali 4 8. Min ketemu min berarti plus 1 lebih besar sama dengan 8. 8 tambah 1 9. Benar apa tidak? 9 itu lebih besar sama dengan 8. Benar kan? Jadi memang terbuktilah daerah-daerah yang ada di sebelah kanan fungsi garis ini
memang itulah HP-nya. Semua titik yang ada di sini, semua titik koordinat yang ada di sini adalah HP-nya. Jadi, teori yang Ibu kasih ini memang memudahkan kamu untuk menentukan di manakah HP-nya. Dan ingat, daerah yang bukan HP itu harus diarsir. Oke? Jadi, hari ini Ibu hanya mengulang dari materi sebelumnya. Nanti Ibu kasih lagi contoh-contoh yang lain. Silahkan kamu pelajari sendiri di rumah dari video sebelumnya dan video yang hari ini juga. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.